yaitu mengambil judul nanti prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Apakah ini bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa. Ya, itu judulnya. Tapi sebelum ini, mari kita akan memulai pembelajaran ini dengan menundukkan kepala seraya berdoa supaya nanti dalam pembelajaran ini kita bisa berjalan dengan lancar. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Doa selesai, kemudian apakah Bapak-bapak semuanya sehat? Alhamdulillah. Pak sehat. Oh, sehat semua ya. Alhamdulillah sekali bahwa kita masih diberi kesehatan, keselamatan, umur panjang ya. Jangan sampai jatuh sakit karena adanya pandemi corona ini. Kemudian ini semuanya sudah datang keempat-empatnya. Kemudian siapa yang tahu mengenai prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, itu siapa yang kira-kira tahu? Prinsipnya apa untuk mengembangkan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu prinsipnya apa? Disesuaikan dengan kondisi, Pak. Oh, kondisi ya, terus dinamis. Oh, ya. Dinamis ya. Ini bukan itu, tapi ini nanti akan saya terangkan satu persatu tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan yaitu pengisi atau tutorialnya saya sendiri, Ambar Joko. Cara menggunakan dokumen atau buku ini yaitu buku ini berisi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan dan digunakan bersama dengan dokumen terkait lain yang mempunyai peran sangat saling melengkapi. Kemudian dokumen panduan pengembangan ini dibuat untuk membantu satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum operasional yang kontekstual dan relevan bagi satuan pendidikan dan terutama peserta didik dalam mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah ini bertujuan untuk membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional sekolah. Buku ini memberikan gambaran mengenai prinsip-prinsip dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum operasional, serta contoh-contoh yang bisa dijadikan inspirasi. Satuan pendidikan memiliki kebebasan untuk mengembangkan dengan cara lain selama selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional sekolah. Maksudnya bahwa nanti kita akan membuat kurikulum ini, tapi ada panduannya itu sudah dari pemerintah. Khusus untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK, itu kurikulum operasional adalah kurikulum implementatif dan menjabarkan kurikulum inti, bidang, dan program kompetensi ke dalam bentuk konsentrasi serta potensi internal sekolah dan dunia kerja. Jadi untuk SMK itu melibatkan nanti supaya anak-anaknya itu bisa langsung bekerja. Begitu.
Kemudian untuk pengantar penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan, pengantarnya yaitu kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran untuk menjadikan bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana untuk pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu di dalam masuk Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan di satuan pendidikan. Jadi di masing-masing sekolah nanti akan membuat kurikulumnya masing-masing, bekerja sama dengan kepala sekolah dari kemudian terus guru, tuh. Jadi bisa membuat kurikulum sendiri nanti sekolahnya. Dalam pengembangannya, dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidik di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Sekarang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu prinsipnya apa saja? Prinsipnya yaitu 1, berpusat pada peserta didik. Maksudnya berpusat pada peserta didik itu apa? Yaitu pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Tuh ya. Selanjutnya, konstekstual. 1, berpusat pada peserta didik. 2, yaitu konstekstual. Konstekstual itu apa? Konstekstual itu menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Contohnya, kalau sekolahnya dekat dengan misalnya dengan lapangan, dengan alun-alun, nah itu konteksnya untuk sosial budaya dengan lingkungan sosial budaya, misalnya tari ataupun pencak silat. Nah, kalau dunia kerja itu misalnya dekat rumah atau dekat sekolah itu ada misalnya membuat kok. Nah, seperti itu kita bisa ikut seperti itu. Kemudian yang ketiga prinsipnya yaitu esensial. Apa yang dimaksud esensial di sini? Yaitu semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan. Itu dapat diperoleh di dokumen tersebut. Esensial itu bahasanya harus lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud seperti CP, capaian pembelajaran, struktur, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional. Terus yang keempat yaitu akuntabel. Apa akuntabel itu? Akuntabel itu
prinsip pengembangan kurikulum ini dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Nah, ini harus itu ya dapat dipertanggungjawabkan. Kalau tidak dapat dipertanggungjawabkan, bukan akuntabel. Ya. Kemudian yang kelima yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, melibatkan berbagai pemangku kepentingan itu meliputi apa saja? Untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan itu melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu antara lain siapa saja, yaitu orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja. Untuk SMK itu ada dunia kerja. Di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Jadi melibatkan tetap untuk membuat kurikulum itu melibatkan orang tua, suatu organisasi, berbagai sentra, industri, misalnya industri dunia kerja, itu contohnya misalnya kita bisa kerjasama dengan organisasi-organisasi yang bisa membantu dan menguntungkan sekolah kita, seperti itu. Kemudian yang tadi harus berpegang pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu dalam sekolah kita sekarang ini yang besok untuk acuan sekolah penggerak itu sebagai acuan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan. Maksudnya untuk tahun ke depan, tahun 2021 mulai ajaran baru itu visi misi di sekolah yang sudah jadi sekolah penggerak ini harus diganti, harus berprofil pada pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil atau kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pernyataan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan untuk menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21. Dalam hal ini, peserta didik Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Apalagi sekarang musimnya seperti ini ya, kita harus bisa menghadapi berbagai tantangan, globalisasi menuju era abad ke-21. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan, sehingga pelajar Pancasila itu membutuhkan perkembangan bersamaan, artinya tidak parsial. Keenam dimensi untuk profil pelajar Pancasila itu adalah 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Itu semua untuk profil pelajar Pancasila itu dalam penyusunan itu harus ada, harus masuk dalam penyusunan pengembangan kurikulum itu. Dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus
pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Penjelasan di atas menggambarkan posisi dan fungsi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum sekolah, yaitu sebagai satu, tujuan jangka panjang segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Yang kedua, kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah. Tiga, benang merah yang menyatukan segala praktek yang dijalankan di sekolah. Nah, ini memang profil pelajar Pancasila itu makanya disebut Pancasila karena memang Pancasila itu ada 5 dasar pokok yang harus kita semua pahami, termasuk ada kalau penjabarannya ada 37 butir Pancasila itu. Sekarang sudah hampir kita nggak hafal ya sama butir-butir 36 butir-butir Pancasila dari penjabaran dari Pancasila. Yang jelas hanya satu yaitu Bhinneka Tunggal Ika, biasanya hanya itu, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk yang Bapak-bapak semua. Kalau nanti ada pertanyaan dipersilahkan. Saya akan menjawab sebisa saya. Terima kasih. Ya, Pak Amir, Pak Joko nggih. Nggih. Ini ada sedikit pertanyaan dari saya Pak Joko terkait dengan materi yang disampaikan tadi, yaitu tentang pengembangan prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum ya Pak. Terkait dengan pengembangannya tentang kurikulum, itu siapa saja yang dilibatkan dalam proses pengembangan kurikulum tersebut, Pak Joko? Ya, yang dilibatkan dalam pengembangan kurikulum itu ada tadi sudah saya sebut, yaitu tentang dari konseptual. Nah, konseptual itu yang dilibatkan yaitu bisa dari karakteristik satuan pendidikan, konsep sosial budaya dan lingkungan. Nah, dari lingkungan kita sendiri, dari pabrik-pabrik, dunia kerja dan industri itu bisa kita libatkan semuanya. Dari misalnya kemarin dari pusat, nah itu ada dari kementerian itu ya, itu kemudian dari juga kemarin kan sebelum ada sekolah penggerak itu memang dari kementerian itu sudah tanya yang mau menjadi sekolah penggerak itu kota mana saja lah, itu semua kemarin di cara-caranya gitu ditimbali ya, dipanggil ke sana. Nah, ada memang kota yang tidak mau ikut seperti itu. Tapi pada prinsipnya kan sekolah penggerak itu untuk memajukan pendidikan di Indonesia ya, itu Pak. Jadi pada prinsipnya bahwa orang tua siswa juga pengaruh dunia pendidikan, konteks sosial budaya itu Pak Hafid. Oke, terima kasih atas penjelasannya Pak Joko. Oke, Tanya Pak. Ya Pak Harto, silakan. Jadi dalam prinsip pengembangan kurikulum ada kata-kata kurikulum disusun supaya ada maknanya atau bermakna bagi pendidikan. Maksudnya yang makna ini maksudnya apa Pak Joko? Nah, kalau prinsip pengembangan kurikulum itu disusun tidak bermakna, buat apa? Kan begitu Pak. Nah, mestinya kan harus bermakna. Bermakna itu dalam memajukan pendidikan, terutama pendidikan di Indonesia itu kan bermakna. Kalau enggak bermakna,
mestinya kan tidak bisa toh Pak. Buat apa tidak bermakna hanya disusun seperti itu loh Pak. Gitu Pak. Intinya bermakna bagi kehidupan ya Pak, Ya, pembelajaran di Indonesia. yang terutama kan untuk pendidikan, untuk pembelajaran di Indonesia itu Pak. Assalamualaikum. Dengar Pak? Salam. Ye, Ya, dengar Pak. Pak Joko. Ya, Ye, maksudnya saya hanya menekankan bahwa bermakna itu, kalau saya boleh tambahkan, saya nggak kira-kira aja. oh boleh, Bermakna Pak, boleh. ya, bermakna itu adalah sesuatu hal yang kalau kita sudah masuk itu meninggalkan bekas dalam tanda kutip di sini bisa pengetahuan, bisa keterampilan, bisa sikap dan lain sebagainya. Jadi sesuatu nilai yang bermakna itu kan meninggalkan, ada perubahan, minimal ada perubahan yang positif. Saya kira itu Pak Joko. Oh ya, bisa itu Pak. Karena memang bermakna itu artinya sangat ini untuk menjadikan bermakna kurikulum beroperasinya sekolah di satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Nah, itu memang untuk menjadi bermakna itu tadi. Pak Harto, ada bekasnya, ya. Makna itu. Ya, tetap ada bekasnya. Karena memang kalau pendidikan itu tidak ada bekasnya, mestinya orang-orang itu mesti tidak bisa menganalisa atau menjadi orang begitu ya, tetap harus ada bekasnya itu Pak. Begitu Pak. Ya, untuk yang lain atau sudah tidak ada pertanyaan lagi? Ampun Pak, terima kasih. Oh, Sampun. kalau sudah tidak Sip, ada, Pak. Ya, memang prinsip pengembangan kurikulum itu tadi didasarkan pada untuk ada 5 ya, yang itu 5 itu tadi berpusat pada peserta didik, konseptual, esensial, dan akuntabel, melibatkan berbagai pengembangan kepercayaan. Nah, itu semua harus berpangku pada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila itu tadi. Cara pembuatannya nanti mungkin ini sudah waktunya Pak David. Masih berapa menit? Enggak, Pak Devi kan. Enggak usah bertanya, enggak usah bertanyakan. Nanti saya Ada kesimpulannya hanya itu aja. Prinsip pengembangan kurikulum ini ada 5 untuk pengembangannya itu. Pada kesimpulannya seperti itu. Yang terutama pada porosnya yaitu harus mengacu pada profil pelajar Pancasila. Itu Pak, demikian paparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika nanti belum ada yang kurang itu bisa dengan WA atau tanya jawab. Begitu. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian kembali kepada Pak Hafid selaku moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joko. Fase tujuan pembelajaran gitu kan. Kemudian apa yang Bapak pahami mengenai fase tujuan pembelajaran itu?